pemirsa, baik kita akan bahas ini terkait diskriminasi hukum yang tadi disampaikan oleh salah satu penelpon dari Banjarmasin. Apakah Mas Kohar juga melihat ada potensi diskriminasi hukum dalam kasus Nasaruddin ini? Kalau penyidik hanya melokalisir, menganalkan kasus ini hanya pada nama-nama tertentu dan tidak membuka seluas-luasnya bagi setiap nama yang disebut Nasaruddin untuk diselidiki, untuk disidik, maka pada titik itu muncul diskriminasi hukum. Kenapa? Untuk kasus yang lain cepat sekali responnya. Kasus WAOD ini salah satu contoh. WAOD yang kemudian tiba-tiba dicekal, padahal dia kan whistleblower. Dia itu peniup fluid, dia yang membongkar kasus ada percaloan anggaran. Tetapi kenapa kemudian dia yang dicekal? Nah, ini salah satu bentuk yang publik menyebutnya ada semacam diskriminasi. Sama-sama ditangani oleh KPK, yang satu dicekal, yang lain tidak. Yang satu masuk ke dakwaan, yang satunya tidak. Kalau seperti ini terjadi, diskriminasi hukum terjadi, maka pemberantasan korupsi di negeri ini memang sangat menyedihkan. Itu yang harus dibasmi oleh KPK mendatang, oleh pimpinan KPK yang baru. Kita punya contoh seperti tadi yang saya sebut, yang mantan gubernur Illinois tadi. Dia itu dihukum 14 tahun dan setiap hari selama 8 jam dia harus melakukan pekerjaan kasar. Dia dimasukkan di dalam sel yang di situ terdiri dari 3 orang. Isinya 3 orang. Dia harus mengepel lantai setiap hari, harus membersihkan toilet dan membersihkan kebun selama 8 jam dan hanya digaji per jamnya itu 1.100 rupiah kalau dirupiahkan. Dia mantan gubernur loh, dan dia harus menjalani 85% hukuman baru ada bebas bersyarat dengan pengawasan. Ketika itu terjadi, maka efek jerah itu akan muncul. Nah, di kita bandingkan rata-rata menurut korupsi rata-rata berapa tahun? Menurut Pukat kan, penelitian Pukat itu 4,5 tahun. Kalau di rata-rata. Remisi dan lain-lain. Ya, itu pun dalam faktanya dia dijalani tidak sampai seperti itu. Menarik juga tidak ada unsur ini ya, pemiskinan ya dalam hukum kita. Apalagi pemiskinan, uang yang sudah diganti, ya mereka karena sudah meraup hasil korupsi dalam jumlah yang besar. Ketika dia mengganti, dia gampang saja dia mengganti. Ketika dia di penjara, dia tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh Blagojevic tadi, tetapi dia melakukan pekerjaan, justru dia bisa berbisnis dari tahanan. Dia bisa perbaiki itu ruang LP, kemudian dari situ dia mendapatkan fasilitas macam-macam, ada laptop, ada macam-macam yang dia bisa mengembangkan bisnis secara online, gitu. Dia bisa menelepon relasi, sehingga apa? Uang yang kemudian hilang bisa kembali lagi. Sehingga tidak ada pemiskinan, tidak ada efek jerah. Selama tidak ada pemiskinan, selama tidak ada efek jerah, selama ada diskriminasi hukum, maka pada titik itu pemberantasan korupsi akan sangat-sangat jauh dari memuaskan. Mudah-mudahan ini hari anti korupsi ini menjadi momentum lah untuk melompat ke sana, apalagi nanti tanggal 17-18 kan pimpinan KPK sudah baru. Dan seharusnya tidak usah menunggu pimpinan yang baru ya. Kita yang manapun juga anggotanya tetap harus fokus terkait dengan kasus. Intinya kita tidak menginginkan KPK bubar saat ini, tentu saja karena masih banyak kasus korupsi. Tetapi yang kita inginkan adalah KPK yang benar-benar bekerja secara maksimal sesuai kewenangan yang dia miliki. Ya, baik. Dan ini juga untuk menguatkan bahwa dukungan jika KPK ingin membuat pergerakan, dukungan dari masyarakat begitu total. Ya, dan pemirsa, demikian pembahasan kami dalam kasus Nasaruddin. Semoga ini menambah kasana dalam pengertian kita terhadap kasus ini. Dan saya Cheryl Tanke juga mewakili Apil Kohar. Kami pamit undur diri dan juga terima kasih bagiannya tadi telah partisipasi baik melalui telepon maupun juga mengirimkan pesan singkat. Sampai jumpa.